pada waktu tawaf itu di rukun Syam, rukun Iraki, rukun Yamani itu ada doa-doa tertentu. Di rukun Yamani itu doa yang paling kita singkat. Enggak gitu Pak. Pokoknya kalau waktu itu kan di Saudi ya Pak ya. Saat umroh, saat apa ya? Saya mengikutin aja Pak. Maksudnya mengikuti gimana? Jadi nah sekarang nggak ada doa-doa, nggak ada gitu. Ya ada lah Pak. Masa saya harus menghafalin lagi, kan itu udah lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah cintai, Allah sayangi insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video dan akan saya komentari di mana kesaksian para kadal-kadal ini ada yang mengaku pergi umroh sudah pun 7 kali, namun ketika ditanya tentang bagaimana rukun-rukun ataupun syarat doa-doa wajib itu dia mengatakan lupa ya. Jadi ada setiap kali kesaksian yang ada di Manupulu ini selalu saja acap kali ketika dia mengisahkan masa lampaunya ya, tentang bagaimana waktu dia Islam itu begitu fasih, begitu ngarang ceritanya itu begitu luar biasa. Namun ketika dipertanyakan bagaimana tentang apa-apa yang pernah dilakukannya di masa waktu Islam tentang ibadahnya, tiba-tiba amnesia. Dan itu sudah menjadi rahasia umum ya, semua orang tahu nih para kadal-kadal nih, nauzubillah min zalik nih, mereka nih memang benar-benar sesungguhnya adalah orang-orang yang benar-benar durjana kepada Allah dan benar-benar laknat Allah. Semoga Allah mengazab dari segala apa yang mereka telah perbuat untuk menderhakai Allah ya. Kalaupun hidayah tidak sampai pada mereka, semoga saja Allah berikan imbalan yang setimpal, karena mereka sudah menyakiti kita semua umat muslim dengan tipu daya mereka, dengan lesan-lesan kotor mereka, dengan lesan-lesan jahat mereka, dengan lesan-lesan buruk mereka, tentang bagaimana mereka memfitnah umat Islam dan memfitnah Islam sedemikian rupa, nauzubillah min zalik. Oke, demikian videonya, kesaksian para kadal di pengepul Pendeta Manupulu ini ya, dan konyol sekali perempuan ini ya, sudah pun ya Allah cantik pun tidak, mulutnya pun buruk seperti mukanya yang buruk gitu. Sedikit aja cuplikan kesaksian yang lalu bagaimana Ibu 7 kali bolak-balik pergi umroh sehingga kesaksiannya bisa bersambung gitu loh, jadi alurnya itu ketemu. Silakan, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Siti Amanah. Silakan Ibu. Ke Pak Cabe. Pak Cabe, selamat malam Pak Cabe. Selamat malam. Suara saya bisa dengar Pak? Bisa Pak, silakan. Oke, saya langsung ke Bu Siti Amanah. Selamat malam Bu. Selamat malam Pak Cabe. Bisa saya tahu Ibu mulai resmi menerima Yesus atau sudah itu tahun berapa Bu? Tahun 2018 akhir 2018 akhir Pak. 2018 ya. Itu maksudnya mulai menerima apa mulai sudah dibaptis itu? 2018. Saya dibaptis itu terselang 3 bulan ya, berarti Januari Februari Maret ya Pak. Oh ya. Gitu. Oke lah. Dari 2018. Tadi dalam kajian sudah 7 kali umroh ya Bu ya? Benar. Nah, Ibu tahu itu apa Hijir Ismail? Gimana? Ngerti, tahu Hijir Ismail itu apa Bu? Saya kayaknya udah lupa deh Pak. Memang kenapa Pak? Kalau menurut Bapak apa bisa dijelaskan, mungkin biar saya lebih ingat, bisa ingat sayanya? Saya justru ingin apakah Ibu kan sudah 7 kali itu kan bukan waktu yang yang singkat ya.
Ya, dan itu kan juga udah lama juga Pak. Mungkin Bapak bisa jelasin mungkin biar saya ingat kali. Atau gini aja, saya rubah saja pertanyaan saya. Masalah ibadah umroh, apa ada yang masih Ibu ingat? Apa? Gimana Pak? Masalah ibadah umroh, Ya. ritual ibadah umroh itu apa ada yang masih Ibu ingat? Tuh baca lempar batu, potong rambut. Nah, Bapak Kalau- udah pernah umroh belum Pak? Belum. Saya belum Oh pernah gitu. umroh. Terus Nah, Bapak nanya Ya. pengen mengerti atau bagaimana Pak? Kalau pengen Bapak nanya tahu. itu, oh gitu. Terus? Atau gini aja, mungkin pada waktu tawaf itu di rukun Syam, rukun Iraki, rukun Yamani itu ada doa-doa tertentu. Di rukun Yamani itu doa yang Oh paling kita singkat. nggak gitu Pak. Pokoknya kalau waktu itu kan di Saudi ya Pak ya. Saat umroh, saat Ya. apa ya? Saya mengikutin aja Pak. Maksudnya mengikuti gimana? Jadi Nah sekarang gini, nggak ada Gini loh, doa-doa, Pak. nggak ada gitu. ya ada lah Pak. Masa saya harus menghafalin lagi kan itu udah lama. Nah sekarang Bapak yang masih Islam, coba Bapak bacain. Siapa tahu saya inget gitu loh Pak. Saya belum pernah umroh. Ya tahu sekedar teori kalau soalnya saya belum pernah. Oh, cuman teori ya. Saya juga udah lama masalahnya Pak. Jadi udah Iya. 10 tahun lebih gitu. Gitu Pak, Iya, iya. masalahnya juga. Iya. Heeh. Artinya begini ya, berarti Ibu sama sekali nggak ngerti masalah umroh ya. Jadi Pak, gini tadi loh Pak. bohong ya, Pak. Bapak jangan berasumsi Pak. Bapak jangan berasumsi gitu. Bukan masalah bohong atau sama sekali, itu sudah lama dan saya tidak mau mengingat dan nggak perlu saya ceritakan lagi gitu loh Pak. Sedangkan Bapak sebagai seorang muslim, kenapa Bapak nggak mau memberitakan? Coba Bapak ceritain aja deh Pak, jangan mengetes-ngetes gitu. Coba Bapak bacain aja dulu gitu loh Pak. Ya, Bapak jangan berasumsi bertanya. gitu. Saya bertanya, itu kalau toh dianggap ngetes, yang saya tes itu kejujuran, bukan materinya. Pak, Soal Anda ngerti lupa atau Bapak tidak. mengetes saya Bapak- kejujuran, dari mana Bapak bisa tahu saya bohong? Bapak jangan asal ngetes-ngetes orang kali gitu loh melaksanakan Pak. ibadah, Dan Bapak kalau juga sama jangan sekali berasumsi bohong. gitu loh Pak. Jangan bohong. ngomong-ngomong bohong, Bapak jauh usah berasumsi gitu loh. Kayak Bapak udah pernah itu aja. Enggak, saya belum pernah. Ya Tapi- udah, kalau udah belum pernah ya usah dan nggak usah ngetes. Emang Bapak jadi lagi guru ngetes muridnya apa? Bukan, karena apa? Di dalam kami karena orang Islam itu kalau sudah awal itu bohong, seterusnya akan bohong terus menerus untuk menutupi kebohongan yang pertama tadi. Itu kan bagi Ya, kalian orang ya. Islam lah, makanya saya kan udah nggak Islam Pak, jadi jangan samain. Oh, Nah itu kan gitu ya. menurut Bapak, kan saya udah percaya dengan Tuhan Saya Yesus. Berarti Bapak Begitu. kalau udah bohong seterusnya dong. Ya kalau begitu saya bertanya, kalau di Dari tadi udah bertanya Pak, emang dari tadi belum tanya. itu boleh ya bohong atau memang itu merupakan salah satu rukun imannya Kristen harus bohong gitu ya berarti? Pak, rukun iman Kristen mana sih Pak? Kayak gini Ya, Pak, Bapak itu bahas Kristen atau bahas Islam? Ya, Itu loh saya Pak. begini. Nah kalau saya Apakah jelasin bohong apa itu Bapak mau bagian dari menerima? Nah Pak, kalau saya jelasin apa Bapak mau menerima? Enggak kan, tetap Bapak akan mencari kesalahan kan. Bapak itu bukan mencari kebenaran, tapi Bapak mencari pembenaran. Udah itu aja Pak. Ya, berarti terima kasih Bu atas kebohongannya, kesaksian yang luar. Bapak biasa jangan sekali. berasumsi Ya. sendiri Ya. Pak. Bilang orang bohong kayak tahu aja. Iya, Emang iya, Bapak udah iya. jujur apa? Hah? Iya. Terima kasih sekali kasihan Bapak Ibu hari ini begitu Slow luar Pak, nggak usah sekali. nasi Pak, hati-hati Pak. Nanti tensinya naik Pak, hati-hati Pak. Sabar Iya, Pak, sabar. iya. Sabar. Terima kasih. Luar biasa. Kesaksian yang luar Ya, biasa. Tuhan Yesus sangat luar biasa Pak. bohong. Tuhan luar Yesus biasa yang bohong. luar biasa Pak. Santai Luar Pak, biasa slow Pak, Ya, nggak usah tensinya nggak usah naik. Oke, slow Pak, slow. Sabar dari lahir. Iya, Nggak slow sama Pak, slow. ngomong Islam. Jadi maksud saya sama sekali nggak ada salahnya Anda itu menjadi Islam, menjadi Kristen, menjadi Buddha, menjadi Hindu, itu tidak ada masalah. Cuman jangan berbohong, jangan memfitnah
kalau Bapak fitnah saya dari mana, Bapak? Nggak usah berasumsi atau mengejas orang itu fitnah atau bohong. Gitu loh, Bapak. Bapak nggak usah berasumsi. Bapak Buktikan bisa saja. membuktikan nggak, Pak? Buktikan saja. Jangan gini loh, Pak. Jangan sosok suka mengejas orang. Jangan suka mengejas orang kalau orang itu bohong, orang itu fitnah gitu loh, Pak. Kan di Al-Quran Bapak juga tertulis, di hadis-hadis Bapak juga tertulis kan, Bapak bilang memfitnah saya, al-fitnatu asyadu minal qatl, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi Bapak, saya tahu Pak, nggak usah mengajarin saya. Bapak nggak usah, slow aja Pak, slow, nggak usah Bapak, slow. Nah, jadi Bapak nggak usah mengajarin saya. Nah, kalau Bapak bertanya tidak sesuai jawaban yang Bapak mau, bagi Bapak itu tetap salah, karena Bapak di sini bukan bertanya, tapi Bapak mencari kesalahan gitu loh Pak Cabe. Terima kasih Pak Cabe. Ya, Ibu kan meskipun Ibu itu Kristen ataupun Yahudi ataupun apapun, Ibu kan pernah di Arab. Coba itu ulangi tadi yang Ibu baca tadi gimana bunyinya? Aduh Pak. Ya Bapak kan seharusnya lebih tahu karena Bapak kan dari seberang. Kalau Bapak mungkin lebih pinter gitu loh. Kan saya udah membacain tadi. Aneh sekali. Kok aneh sekali ya, bunyinya belum pernah saya dengar. Kalau Bapak aneh sekali, padahal di Islam itu kata-kata itu udah nggak asing loh Bapak. Berarti Bapak aja yang Islam kata-kata saya aja nggak paham, kenapa Bapak mau menanyain saya yang tadi gitu loh Pak. Udahlah Pak, intinya gini loh Pak, kalau mungkin ada perbedaan itu wajar, tapi jangan menjustis orang. Kata-kata saya aja Bapak nggak paham tadi, nggak pernah mendengar, baru pertama kali mendengar, sedangkan itu ada gitu loh Pak. Nah, sekarang jangan terus membilang orang itu bohong atau orang itu fitnah, sedangkan Bapak tahu sendiri hukum fitnahnya apa. Nah, nggak usah nyuruh-nyuruh orang ngetes orang aja, Pak. Gitu aja, tipe simpel. Terima kasih, Pak Cabe. Ya, cuma saya luruskan. Memang ada. Nggak usah lurusin, Pak. Saya udah lurus. Iya, memang hadis tentang fitnah itu ada. Cuma bunyinya nggak seperti kadal itu tadi. Ibu kelihatan sekali mulutnya Pak. Kodol apa tuh Pak? Pak, jangan pernah mengkafirkan orang loh Pak. Padahal yo Pak, berdustalah jangan pernah berdusta. Karena apa? Orang berdusta itu sangat dikutuk sama Allah loh Pak. Jadi Bapak nggak usah bilang mengkafirkan orang, gitu loh Pak. Nah, kalau Bapak memang seorang Muslim yang benar dan Bapak seorang Muslim yang berpengalaman, otomatis Bapak tahu apa yang saya omongin tadi. Jadi Bapak bisa bilang saya ini cuman omdo, Bapak bisa ngomong saya kodok atau segala. Saya juga bisa ngomong Bapak Kristen cuman abal-abal, Islam cuman abal-abal atau nggak memahami bagaimana. Karena apa? Sunat-sunat atau rukun-rukun Islam atau apapun itu banyak Pak. Jadi Bapak nggak usah menyamakan. Paham? Apa perlu saya ulangin lagi? Saya rasa Bapak udah cukup paham. Memang suruh saya ngulangi bacaannya tadi. Nggak usah. Emang masih banyak yang lain yang antri Pak. Bapak udah cukup tahu deh menurut saya. Jadi Bapak nggak usah deh itu. Kalau emang Bapak benar-benar Islam yang benar pasti akan tahu. Udah, intinya di situ Pak. Saya tahu sekali bahwa bacaanmu tadi sangat salah total. Oh ya? Saya tahu. Dari mana Bapak salah? Yang benar bagaimana? Coba Bapak contohin yang benar. Coba bacanya gimana? Pernah di Arab. Coba gini aja deh. Bapak ngomong aja deh yang benar kayak apa? Coba Bapak, aku mau dengar Pak. Kebenarannya kayak apa? Coba Pak, saya mau dengar Pak. Kebenarannya kayak apa yang benar? Bapak ngomong dulu yang benar kayak apa Bapak? Yang benar itu yang kayak apa Bapak? Bunyikan dulu, nanti saya dengarkan. Enggak, kan Bapak bisa bilang salah. Berarti Bapak udah mendengar dong. Bapak bilang menyalahkan saya. Berarti Bapak udah mengerti dong yang benar yang mana. Cuma saya mau dengar nih kebenarannya Bapak mana. Coba Bapak ngomong deh. Coba Bapak bacain, aku mau dengar Pak. Coba. Bisa apa enggak? Enggak usah konsekuensinya. Enggak usah. Intinya Bapak bisa apa enggak? Intinya Bapak bisa apa tidak? Tidak. Ya udah, kalau udah tidak ya udah, berarti Bapak nggak bisa. Sedangkan itu ada di hadis, udah. Berarti intinya Bapak nggak bisa. Jadi berarti kalau Bapak tidak bisa, berarti Bapak tidak bisa menyalahkan. Kalau Bapak tidak bisa, berarti Bapak nggak bisa menyalahkan. Karena apa? Bapak sendiri pun nggak bisa. Gitu loh Pak.
Ya. Ya udah. Intinya Apa? saya nggak bisa seperti Nggak itu. usah Pak menyimpulkan, karena Bapak sendiri juga nggak bisa. Jadi Bapak nggak usah menyimpulkan, oke? Oke, Pak Cabe. Halo? Ya. Halo? Ya, Pak. Kok terputus ya? Enggak, masih bisa dengar, Pak. Masih bisa dengar kok. Oke. Saya kok kesulitan ya dengan. Halo? Ya, baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Oke, Jadi- Pak. Mungkin waktunya biar yang lain aja, saya agak kesulitan mendengarnya ini, Pak. Oh Oke, gitu. Oke, Pak. Oke, Pak Cabe. Oke, kita pindah ke Demikian tadi sebuah kesaksian dusta dari seorang perempuan Dombiwati ya, di mana dia mengadakan kesaksian-kesaksian dusta, dan ketika dipertanyakan perihal masalah bagaimana ketika ia menjalankan ibadah umroh, ternyata tiba-tiba amnesia itu ya. Padahal di luar sana banyak orang-orang yang gila ya, artinya terkena gangguan jiwa, tapi masih saja mereka tuh ingat ya, ketika mereka masih dalam keadaan sehat, waras dalam berpikirnya ya, masih dalam keadaan sehat dalam perilakunya, dan jika mana dia pernah mengalami beribadah dengan cara mengaji, melantunkan ayat-ayat Allah, menimba ilmu dengan cara membaca ayat suci Al-Quran, mengaji berguru membaca ayat suci Al-Quran, maka mereka pun tidak lupa hingga dia pikun. Karena sesungguhnya Al-Quran itu apabila mana acap kali dibaca, dia akan menghilangkan kepikunan, dan itu sudah terbukti ya. Artinya dari para ilmuwan sendiri pun sangat terkejut ketika orang-orang yang sudah lanjut usia, sudah jompo, ternyata mereka tidak pikun. Rahasianya adalah bagaimana mereka acap kali melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran di masa mudanya. Itu ternyata, jadi sesungguhnya Al-Quran itu adalah obat ya, obat rahani, obat jasmani, karena memang Al-Quran itu adalah penawar ya, asyifa. Itu Al-Quran itu obat itu ya, secara rohani maupun secara jasmani. Jadi jika mana ada Kristen-Kristen yang mengaku dahulunya murtadin, lalu dia lupa membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat pendek sekalipun, waduh, jelas sekali mereka ini benar-benar tidak tahu malu dan terlalu berani untuk menipu umat Islam maupun umat Kristen itu sendiri. Namun celakanya banyak sekali ya umat-umat Kristen yang percaya di sini, tapi tidak juga sedikit umat Kristen yang tidak percaya tentang hal itu. Oke, demikian sebuah video yang dapat saya kabarkan hari ini. Semoga menjadi ikhtibar bagi kita semua, dan kita pun dapat menambahkan keimanan kita, dapat tambah istiqomah di dalam hati kita tentang bagaimana kebenaran-kebenaran agama di dalam Islam itu sendiri ya. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.